Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali lagi bersama kalian semuanya di video kali ini. Dan yang akan chit-chat dengan Mariska kali ini adalah Ibu Dr. Anda Mareike Alelo MBA. Perempuan tangguh yang kini menakodai Politeknik Manado. Selamat pagi di Manado ya Ibu ya, selamat pagi, senang terima kasih atas waktunya. Saya tahu Ibu sangat sibuk tapi masih memberikan waktu untuk video, channel saya yang masih imut-imut ini. Terima kasih banyak Ibu. Seperti orangnya. Ibu, kalau kita bisa share, ini bukan banyak sekali pengalaman tuh yang terjadi sebelum pemilihan itu kan, agak sedikit tegang waktu itu kan. Boleh nggak share cerita waktu itu? Dan Ibu bilang ini semua kemurahan Tuhan, ini belas kasih Tuhan, dan Ibu sangat betul ya, karena Ibu melewati betul juga riak-riak yang gimana ya, gitu. Betul. Jadi I can say this is a miracle. Ya, saya bisa katakan ini sebuah keajaiban. Karena ketika pencalonan tahap pertama itu, saya turut mencalonkan diri untuk ikut dalam kontestasi pemilihan direktur. Tetapi ada sahabat saya yang lebih banyak dipilih oleh teman-teman. Jadi dari sekian anggota Senat yang ada di dalam grup itu, lebih cenderung memilih sahabat saya. Nah, pada awalnya ada pergumulan batin yang sangat dalam. Ada keinginan yang sangat kuat untuk maju dalam kontestasi tersebut, tetapi secara spiritual saya bertanya pada Tuhan, mengapa bukan saya yang dipilih oleh teman-teman? Jadi saya berdoa, 2 minggu, really I got an answer. Dalam 2 minggu itu saya mendapat jawaban, mungkin orang tidak percaya, tapi jawaban itu sangat real, and like I'm having a conversation with God. Seperti saya sedang ngobrol dengan Tuhan. Jadi saya tanya, Tuhan, kenapa saya? Kenapa bukan saya yang dipilih oleh teman-teman? Dan jawabannya seperti saya bercakap dengan kekasih kita, Ibu Eka ini. Ya, jawabannya seperti ini. Jadi audible. Saya melihat di depan mata saya itu. Ya, saya melihat di depan mata saya Abraham dan Lot. Dan saya bertanya-tanya, ada apa? Masih berusaha mencari mengerti kenapa Abraham dan Lot. Lalu saya seperti mendapat penjelasan bahwa walaupun Abraham itu lebih punya otoritas, Abraham lebih senior karena dia uncle dari Lot, tapi Abraham memberikan kesempatan bagi Lot untuk membuat pilihan pertama. Jadi saat itu saya mengerti, oke Tuhan, saya harus mengizinkan sahabat saya untuk membuat pilihan pertama. Ketika saya mengambil keputusan untuk mengizinkan sahabat itu untuk maju dalam kontestasi, saya bertekad membantu dia. Dan saya dengan segenap hati membantu dia, menolong dia bila ada yang diperlukan, membantu melakukan tanya jawab, men-share visi dan misi yang ada dalam impian saya, dan saya titipkan pada sahabat itu. Saya berjuang dengan segenap hati untuk membantu dia. Lalu yang kedua masih ada juga ganjalan dalam hati. Saya tanya-tanya, kenapa dia ya Tuhan? Boleh enggak ada jawaban? Walaupun saya sudah bertekad untuk membantu, tapi boleh enggak? Lalu ada pertanyaan begini, dan pertanyaan itu saya dengar suaranya. Bilang begini, kenapa bukan dia? Dan lalu saya mulai mengajukan semua yang baik-baik tentang diri saya. Saya menganggap diri saya lebih baik dari dia. Secara spiritual saya lebih suci atau kudus dari dia. Tapi tiba-tiba di depan mata itu saya terlihat ada 2 orang yang lagi berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang satu orang berdosa. Dan orang Farisi itu berdoa dengan mengagung-agungkan kebenarannya, kelebihannya, sementara yang berdosa itu memukul dadanya dan mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa. Saat itu saya baru sadar, saya seperti diingatkan bahwa
Saya seperti orang Farisi itu yang menganggap diri lebih baik dan lebih suci dari sahabat saya. Sejak itu saya betul-betul menyerah dan tidak lagi mempertanyakan. Mengikuti semua proses itu tanpa lagi komplain pada Tuhan. Ada sedikit bahasa dari orang-orang bilang kesombongan rohani katanya. Ada kesombongan rohani waktu kesombongan rohani. Ibu nggak sadar itu. Iya. Betul, dan saya sudah menjadi pelayan bertahun-tahun tanpa saya sadari bahwa ternyata jauh di lubuk hati ada tersembunyi keangkuhan rohani, keangkuhan spiritual yang menganggap diri lebih baik dari orang-orang di sekeliling. Ternyata Tuhan menegur hal-hal seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya mendapatkan pelajaran perjalanan spiritual dalam kontestasi direktur barusan ini. Dan akhirnya? Dan ketika sudah terpilih sahabat saya ini, pada saat diundang untuk pelantikan, entah mengapa tiba-tiba dibatalkan. Karena ada kelompok yang mengajukan petisi sampai di kementerian, bahkan ada selebriti Indonesia yang terlibat di dalam kontestasi pemilihan direktur politeknik ini. Dan suasana menjadi kacau. Dalam kekacauan itu saya tetap mendoakan, tetap mengajak sahabat ini berdoa, dan secara bersama saling menguatkan batin, tapi tiba-tiba diumumkan bahwa kontestasi pemilihan direktur itu harus diulang karena ada kesalahan-kesalahan prosedur dan sebagainya. Yang kita anggap itu sebenarnya masalah biasa-biasa, tapi entah mengapa tiba-tiba dikatakan harus diulang. Nah, saya mengajak teman-teman kalau boleh memilih saya. Tapi dari 12 teman itu cuma 2 yang mendukung saya. Cuma 2 yang percaya bahwa saya punya visi untuk membangun politeknik. Dan yang lain perlahan-lahan meninggalkan. Itu masa-masa yang berat karena ada banyak sekali ajakan-ajakan untuk meninggalkan saya. Menganggap bahwa saya tidak punya peluang untuk menang. Lalu saya bilang pada teman-teman, sekarang tinggal kita bertiga. 8 itu sudah pergi. Terserah pada kalian. Saya sih membebaskan kalian untuk memilih karena masalahnya kalau ikut dengan saya cuma kita bertiga dan saya secara logika tidak punya peluang untuk menang. Lalu 2 sahabat saya ini mengatakan mereka tidak akan meninggalkan. Saya bilang walaupun kamu tinggalkan saya tetap akan maju karena saya punya keyakinan yang akan memilih ini bukan senat atau manusia, tapi Tuhan, dan memakai senat sebagai instrumen untuk menyalurkan suaranya. Namun keyakinan kokoh itu bahwa Tuhan yang akan memilih, itu terus mengalir sampai pada akhir pemilihan. Setiap hari saya mendengar kabar buruk, makin hari makin buruk menuju hari H itu beritanya tidak ada berita yang positif, beritanya negatif melulu. Pertama mendengar bahwa seorang petinggi di Sulawesi Utara itu mendukung kompetitor. Yang kedua ada beberapa teman yang dulu mendukung saya mulai perlahan meninggalkan saya. Yang ketiga pimpinan institusi juga mendukung kompetitor. Yang keempat saya diminta oleh petinggi di daerah ini untuk mengundurkan diri dan mendukung kompetitor. Tapi sampai pada menit terakhir saya tetap teguh maju karena keyakinan saya cuma satu, bahwa yang akan memilih itu God, nobody else. Tidak ada orang lain yang akan memilih, cuma Tuhan. Dan keyakinan itu menolong saya melewati masa-masa krisis dengan tenang, tanpa membenci, tanpa menyakiti, berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Biasanya kan dalam masa kontestasi kan, kita selalu berusaha untuk mencari hal-hal negatif dari kompetitor. Dalam masa-masa itu, saya selalu mengatakan begini pada teman. Kalau kamu mengedarkan berita buruk tentang lawan, itu seakan-akan kamu mau mengatakan pada Tuhan, sorry God, it seems tampaknya Tuhan tidak sanggup untuk menolong. Jadi saya mau ambil alih, saya ingin menolongmu Tuhan. Jadi teman-teman akhirnya mundur. Teman-teman akhirnya jadi takut. Karena saya mengatakan jangan lakukan. Ya biasanya orang tergoda untuk melakukan. Tapi saya bilang, kalau kamu berusaha untuk melakukan hal itu,
like telling God, seperti akan mengatakan pada Tuhan, it seems you're incapable, God. Dapat lihat sepertinya Tuhan tidak sanggup. So I will have it by my own, dengan cara saya sendiri. Akhirnya teman-teman hands up. Mereka tidak sanggup, tidak mampu lagi untuk melanjutkan hal-hal seperti itu. Itu pengalaman yang luar biasa yang saya alami selama masa pemilihan direktur barusan. Dan waktu itu lalu digambarkan suasana pemilihan waktu itu, Ibu bilang Ibu tenang. Wow. Ya, tenang. Jadi ketika kita memasuki lantai 4 tempat pemilihan itu, ya yang lain kan memang sudah sangat yakin. Dan satu politeknik, bahkan di Unsrat dan di Unima, mereka mengatakan begini, ya saya waktu itu Wadir satu itu pasti Embang. Karena petinggi di daerah ini sudah mendukung kompetitor, jadi sangat tidak mungkin. Saya seperti berhadapan dengan dua Goliat, karena yang satu didukung oleh ya orang-orang hebat, yang satu juga oleh orang-orang hebat. Jadi there is no way for me, tidak mungkin bagi saya untuk menang. Cuma saya teringat pada cerita Gideon. Ketika Gideon maju berperang itu, dia membawa 30.000 tentara. Tapi Tuhan katakan, pulangkan 20.000 karena terlalu banyak untuk mengalahkan orang Midian. Lalu tertinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Bawa di sungai. Siapa yang minum dengan tangannya itu yang dibawa, tapi siapa yang menjilat itu disuruh pulang. Only 300 left, hanya 300 yang tertinggal. Dan dengan 300 itu Tuhan mengalahkan orang Midian. Jadi saya ingat bahwa bukan not by power, not by might, but by the Spirit of God. Jadi bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Tuhan. Nah, waktu saat mulai penghitungan suara, lucunya saat itu saya tidak tahu saya itu urutan nomor 3. Jadi saya cuma centang nama. Saya tidak tahu nomor 3 itu saya. Saat mulai dibacakan, posisi papan itu ada di depan saya. Jadi saya tidak tahu urutannya. Saya ada di belakang papan. Lalu tiba-tiba dibacakan 3. Saya bertanya-tanya, itu 3 itu siapa ya? Saya menatap kompetitor dan melihat-lihat ekspresi mereka. Oh, mungkin di antara mereka berdua itu salah satu nomor 3. Tapi tidak ada tanda-tanda. Mungkin nomor 3 itu diucapkan sampai 8 kali tanpa berhenti. 3. Lalu saya memandang pendukung di depan, pendukung dari kompetitor. Tidak ada juga ekspresi yang menunjukkan bahwa mereka itu pendukung nomor 3. Saya pikir siapa ya di antara 2 ini yang nomor 3. Nah, pendukung saya kan cuma 2, jadi sunyi. Beda dengan yang lain 12 dan 8. Nah, saat diumumkan, dibacakan, urutan pertama menyebutkan nama kandidat, meraih 8 suara. Urutan kedua dengan nama kandidat 12 suara. Dan yang ketiga, Marika Alelo 16 suara. Oh, jadi saya itu yang saya nanti tahu sudah pada akhir itu bahwa saya meraih 16. Amazing. Itu betul-betul sebuah keajaiban. Karena kalau secara manusia, Ibu tidak tahu ke-16 orang itu siapa, Ibu tidak tahu karena yang dua kan? Iya. Jadi yang 13 itu sepertinya seluruh suara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena Menteri punya suara 35% dari total anggota Senat. Jadi sepertinya suara kementerian yang 13 suara itu dicurahkan untuk saya. Dan saya percaya itu kiriman dari Tuhan, karena sangat impossible bagi saya dengan tiga suara bisa memenangkan pertarungan itu. Jadi ya, kalau ada orang bilang hebat, saya bilang bukan. Itu memang miracle, memang cuma keajaiban dan anugerah Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia di dalam. Tapi Ibu kan tanpa itu, Ibu sebenarnya hati Ibu ada di track yang benar gitu. Jadi itu yang membawa kemenangan itu karena hati Ibu ada di track yang benar. Iya. Dan biasanya dalam kontestasi itu kan biasanya kita berkumpul dengan seluruh pemilih untuk membicarakan strategi. Tapi sejak saya mengumumkan diri untuk maju, saya mengajak teman-teman yang mendukung saya itu, kita jam 8 malam berkumpul berdoa. Jadi setiap malam kita tidak pernah bicara strategi.
Karena saya katakan kita sudah coba dengan segala strategi pada pemilihan pertama dan itu gagal. Sekarang strategi apa lagi yang kita mau bicarakan? Marilah kita berstrategi dengan Tuhan. Jadi tidak pernah lagi kita bicara strategi. Yang berstrategi gitu ya Bu ya. Betul, betul. Memang jadi sejak itu kalau kita bertemu kita cuma sharing, tadi malam dari firman Tuhan ini saya mendapatkan rema ini. Teman juga yang mengalami itu share hal yang sama. Jadi pokoknya kita setiap hari ketemu, ya cuma membicarakan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan. Tidak pernah ada strategi untuk menghubungi ini, untuk menghubungi itu. Nah, pernah tergoda. Ada teman yang menelpon, tolong kamu hubungi ini, orang ini akan sangat membantu. Oke. Saya cuma diamkan, tapi beberapa menit kemudian dia telepon. Sudah telepon? Oke, sedikit lagi. Hampir 3 jam dia ulang-ulang bolak-balik menanyakan kalau sudah telepon. Saya merasa tidak enak karena ini sepertinya tidak ada usaha. Pada saat saya mau menelepon, mau siap-siap mau cari nomor, tiba-tiba terdengar suara. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Saya langsung lepas telepon. Tidak ada keberanian lagi. Itu 3 jam didesak-desak oleh teman ini, cepat telepon. Dan lama-lama dia jadi marah. Orang Manado bilang grel. Karena sudah 3 jam dia mendorong saya untuk telepon, saya menunda-nunda. Tapi ketika menelpon itu, saya dengar suara di telinga mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Sejak itu saya tidak mau lagi menghubungi. Kalau orang menghubungi, oke. Tapi kalau saya mencari orang untuk mencari channel supaya bisa, saya berusaha sebisa mungkin untuk menahan diri terhadap hal itu. Dan akhirnya betul-betul ini menjadi kesaksian bukan hanya di Politeknik Negeri Manado, tapi di seluruh institusi yang ada di Sulawesi Utara, di Unsrat dan Unima, orang melihat kesaksian bahwa benar-benar Tuhan yang turun tangan, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Karena seluruh kekuatan sudah bergabung dengan ya sahabat-sahabat yang ada di kompetitor. Ternyata ini memang misi Tuhan. Ketika kita angkat tangan, banyak yang mengatakan bahwa ya Tuhan turun tangan. Congratulations. Saya juga ikut merasa terharu dan saya senang dan sangat bangga dengan keteguhan hati Ibu sampai enggak itu. Jadi tetap berjalan ya apa yang Tuhan mau. Ibu menuruti apa yang Tuhan mau. Nah, Ibu bilang tadi sudah bicara strategi enggak ada. Dan sekarang kan ya tetap ajalah harus sekarang udah jadi direktur, adalah ya yang harus dilakukan gitu. Ya. Jadi 100 hari mungkin kayak presiden di 100 hari itu ada. Iya, dalam 100 hari pertama ini saya menata organisasi karena ada perubahan-perubahan dalam tata kelola yang segera harus dilakukan. Yang kedua, menata seluruh fasilitas laboratorium kita. Selama beberapa tahun memang agak tidak tersentuh. Dan Politeknik ini kan dia mulai berdiri itu tahun 87, banyak sekali peralatan-peralatan laboratorium kita itu sudah sangat tidak kompatibel dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi dalam 3 bulan pertama yang saya lakukan adalah berusaha untuk menginventarisir seluruh aset-aset kita, dan aset-aset kita posisinya dalam kondisi seperti apa sekarang, bagaimana dia harus diarahkan. Jadi aset itu baik dari segi manusianya maupun segi peralatan dan seluruh sumber daya yang kita miliki. Sementara dilakukan dan dalam waktu berdekat kita akan ada penataan aset-aset kita. Itu dalam 3 bulan pertama. Tapi dalam 3 bulan pertama ini tanpa disadari ternyata ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Kita mendapatkan hibah internasional dari pemerintah Inggris dan implementing office-nya itu adalah ILO. Jadi ILO sekarang sedang berkantor di Politeknik Negeri Manado untuk mengeksekusi beberapa program. Lalu yang kedua, dalam waktu 1 bulan ini saya sedang mengerjakan proyek untuk kerjasama internasional yang memungkinkan mahasiswa kita belajar di Amerika itu secara gratis. Dan 1 orang sudah berangkat, barusan sekarang dia sedang ada di Arizona, di Northampton Community College. Sebisa mungkin kita ingin mengirimkan mahasiswa kita ke luar negeri, ya karena banyak sekali pembelajaran. Tidak
Tidak usahlah sampai belajar di luar negeri, baru terbang saja, baru melintasi bandara saja, ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang diperoleh anak-anak, membangun rasa percaya diri, confident, kemudian being independent, far from home, itu juga banyak sekali soft skills yang akan berkembang. Anak-anak yang belajar dari luar negeri ketika pulang, mereka menjadi orang-orang yang mandiri, sangat fokus, sangat tajam, dan itu sedang kita upayakan dalam 1 bulan ini. Dalam waktu dekat mungkin kita akan bekerja sama dengan Michigan, ada beberapa uni, yang salah satunya Northwestern Michigan College, Jackson College, yang sedang kita garap untuk bisa membangun kerjasama. Semoga ke depan Politeknik itu tidak hanya terkenal secara domestik, secara nasional, tapi ya dia boleh ke international level. Barusan ada 30 mahasiswa kita yang kita upayakan untuk memperoleh sertifikasi internasional, supaya mahasiswa tidak hanya tinggal di Manado, di Indonesia, tapi mereka bisa ke luar negeri. Oke, sekarang saya ini kalau ibu nggak berkeberatan kalau saya menyentil sedikit soal pilihan untuk sendiri gitu lah. Jadi masih pintar, apalagi itu yang kurang. Bu Eka, tanpa disadari karena saya tinggal di dalam lorong. Ya kan kita sama-sama korban. Sama-sama. Enggak sama-sama korban baik. Betul. Ada 2014, oh my God, Bu. Nggak usah itu tambah sedih. Tambah Betul. Saya tinggal dalam lorong. Tanpa disadari, saya menjadi marriage consultant. Menjadi konsultan pernikahan dari orang-orang yang ada di sekitar. Dan saya melihat problem-problem yang rumit di dalam pernikahan. Bukan saya menjadi takut, tapi saya menjadi realistis. Bahwa saya merasa tidak ingin menghadapi kerumitan-kerumitan seperti itu. Jadi saya menghadapi, bahkan ada yang sampai lansia, saya harus bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut komunikasi dalam pernikahan, menyangkut domestic abuse. Wah, di situ kan daerah itu kecil, tapi ya sebenarnya kejahatannya mendekati Sodom dan Gomora, walaupun dia kecil. Tapi banyak persoalan-persoalan, bagaimana orang tua mengabuse anak-anaknya, bagaimana suami istri saling mengabuse. Saya menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Sebagai penatua, sebagai orang yang tinggal di lorong, bahkan terkadang subuh-subuh itu ada yang mengetuk pintu rumah saya melarikan diri karena dijahati oleh suami. Ada anak yang melarikan diri ke rumah saya karena orang tuanya sangat jahat. Jadi hal-hal seperti itu sangat menyentuh, sehingga saya merasa saya tidak mau menghabiskan hidup saya menghadapi kerumitan-kerumitan yang menurut saya tidak perlu. Memang sih tidak semua pernikahan seperti itu, tapi setelah saya pikir, saya tidak mau menghabiskan energi, memfokuskan diri, energi saya untuk mengurus hal yang menurut saya tidak saya butuhkan. Hal-hal seperti kerumitan itu tidak saya butuhkan. Dan saya mendedikasikan energi saya untuk membantu sahabat-sahabat. Memang tidak secara formal, tapi secara informal saya menjadi tempat curhat bagi anak-anak remaja, bagi orang tua, bagi suami. Jadi saya walaupun tidak menikah, saya tahu merasakan persoalan-persoalan yang luar biasa dalam pernikahan. Dan kebanyakan tanpa saya sadari, saya banyak menolong sahabat-sahabat yang menghadapi masalah pernikahan. Jadi saya menjadi marriage consultant yang tidak pernah dibayar. Justru saya yang mentraktir, bayar kopi. Jadi membangun suasana, ya bisa menolong sahabat-sahabat dan anak-anak muda untuk menghadapi persoalan, termasuk anak-anak kecil, menemukan jati dirinya, menemukan bahwa dia sebenarnya berharga,
Karena banyak kan orang tua sering mengucapkan kata-kata jahat pada anak-anak, sering merendahkan, mengucapkan kata-kata bodoh, kata-kata yang menghina, dan membuat anak-anak ini kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan kemanusiaan. Jadi itu yang berusaha saya bantu, walaupun ya tidak banyak, tapi paling tidak hidup saya bisa memiliki dampak bagi orang-orang di sekeliling saya. Oke, jadi Ibu tuh Ibu punya skill yang bagus dari segi communication skill, kemudian Ibu seorang a good listener. Jadi itu kan juga sangat mendukung karir Ibu sekarang karena related. Jadi karena nanti Ibu juga kan dengan mahasiswa, mereka sangat muda dengan segala persoalan juga. Jadi ya bukan hanya mengajar secara teknis tapi juga ada pendekatan-pendekatan emosional dengan mereka ya. Itu juga Ibu di kampus sekarang banyak juga berkomunikasi dengan mereka. Ya, jadi kadang-kala anak-anak mengirim messenger ke saya atau WhatsApp. Padahal saya di kelas itu termasuk tegas, tapi mereka justru menganggap saya sebagai sahabat karena mungkin dengar-dengar cerita dari senior mereka sebelumnya. Banyak anak-anak yang curhat masalah cintanya, masalah dengan keluarganya. Jadi saya menjadi tempat curhat bagi anak-anak. Bahkan ada anak-anak yang pinjam uang karena mereka tidak punya uang. Bahkan walaupun mereka sudah alumni, dimanapun mereka berada, ketika ada masalah, mereka sering mengirim saya berita. Mereka mengganti uangnya. Tapi yang menjadi concern saya bahwa saya dipercaya sampai pada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, anak-anak ini mau menceritakan. Kemudian di kampus, walaupun saya tidak menikah, saya harus menghadapi persoalan-persoalan pegawai dan dosen yang punya masalah dalam pernikahan. Jadi saya pun harus mengurus itu. Banyak pendekatan saya ya bersifat spiritual. Saya tidak bersikap sebagai atasan yang ditakuti, tetapi sebagai sahabat. Bahkan dengan cleaning service pun boleh curhat pada saya atau satpam. Nah, menghadapi persoalan-persoalan, akhirnya saya sadar kadang-kala tidak perlu diberi nasihat, didengarkan saja, sebagian masalah itu sudah mulai terurai. Jadi kadang-kala orang-orang yang datang itu tidak butuh nasihat, cuma butuh seseorang yang percaya pada cerita mereka, percaya bahwa masalah mereka penting, percaya bahwa ada jalan keluar dari Tuhan. Banyak kali saya 3 jam cuma mendengar, mengangguk dan mengatakan, oh begitu ya. Jadi dengan memberikan atensi, sepertinya 50% masalah sudah terurai dan dengan hanya mendengarkan. Hanya mendengarkan. Kadang-kala ada yang telepon malam-malam, boleh kok mau minta traktir. Kayak padang. Ya, jadi ada masalah. Jadi saya keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga. Tapi hidup ini kan kepuasan itu datang bukan hanya dari menerima toh, ketika kita memberi dan orang lain mengalami kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup, itu juga adalah sebuah kepuasan yang tidak bisa diberikan oleh uang. Dan sekarang kita pindah ke soal mengasuh anak. Ya. Punya pengalaman. Dari mana Ibu belajar? Insting atau Google atau emang udah ada dari dalam hati itu memang? Ya. Jadi saya punya kakak yang tua, kita bertiga bersaudara, saya di tengah. Jadi kakak yang tua ini, dia menikah dan punya anak. Ya saya yang mengurus anaknya. Jadi saya yang mendidik anaknya. Karena kakak saya itu guru dan dia lebih banyak di luar. Waktu itu saya masih senior high school. Saya menjaga anaknya, bahkan lebih ketat dari dia menjaga anaknya. Kadang-kala dalam soal makan, orang tua kan sembarang tuh menyuapi anak. Dan saya tidak mengizinkan itu, apalagi memberikan soda kepada anak-anak, memberikan makanan yang tidak tahu dari mana sumbernya, atau super mie. Saya sangat tegas dalam soal itu kepada anak-anak dari kakak. Nah, kebetulan kakak punya 2 anak. Akhirnya saya turut merawat anaknya. Yang satu tinggal dengan saya ketika dia kuliah di arsitek,
Dan yang sulung juga sempat tinggal di saya, dia kuliah di kedokteran. Kemudian yang bungsu, adik saya yang bungsu punya anak satu. Saya turut merawat mereka, menolong mereka kuliah dari segi finansial, bahkan menolong membuat tugas-tugas mereka, begadang untuk membuat tugas. Banyak hal saya mensupport. Dan kadang-kala kan orang di Amerika susah ada yang bantuin. Susah mau bilang bantuin, nanti dibilangnya nanti kalau saya asking kita pe suami, bantuin dong, ini kita tuh nggak ngerti. Dia agak-agak itu, cuma dia bilang, nanti kayaknya kita Nana nggak belajar sesuatu kalau kita terlalu banyak ikut campur. Aduh. Jadi kakak dan adik ini tidak memahami situasi di kampus. Kadang-kala mereka melihat anak-anak, kenapa IP-nya cuma 3,5 atau 3,6? Saya bilang IP itu tidak menunjukkan menunjukkan kesuksesan seseorang, karena IP itu harus dibuktikan nanti ketika kita bekerja. Ada anak mahasiswa saya IP-nya 175, tapi dia menjadi orang sukses. Jadi saya bilang jangan meletakkan keberhasilan itu pada indeks prestasi, karena itu tidak ada artinya. Ada mahasiswa saya yang kelihatan bengal waktu kuliah, tapi luar biasa. Dia D3 Politeknik, dia bisa ambil master di Copenhagen University. Anak ini kalau waktu kuliah tidak ada harapan apa-apa. Orang menganggap rendah ini anak. Anak ini bengal, anak ini tidak bikin tugas, tidak hadir-hadir di kelas. Tapi kalau kita berikan dia kesempatan, mungkin di Politeknik atau 3 tahun, 4 tahun dia kuliah, belum ada tanda-tanda. Tapi pada saat dia turun di lapangan, banyak sekali success story dari anak-anak yang kelihatan tidak punya harapan di kampus. Tapi ketika mereka keluar dari Politeknik, luar biasa mereka berkembang. Kan ada bunga yang butuh waktu tertentu untuk berkembang. Lama dirawat, disiram, tidak berkembang. Tapi tiba-tiba suatu saat dia mekar. Jadi saya selalu mengatakan begitu kepada kakak dan adik, karena mereka selalu ini IP cuma 3,5, ini sudah belajar sekian lama, kemudian orang tua sudah buang uang seperti ini, masa IP-nya. Jadi ya, saya selalu membela anak-anak itu di hadapan orang tuanya, karena ya orang tua kan menilai cuma dari segi raport atau segi indeks prestasi. Padahal ada soft skills yang luar biasa. Kemenakan saya yang bungsu secara intelektual IP-nya sangat rendah. Dia tidak hebat-hebat di kampus, tapi dia punya kemampuan musik, dan dia berkenalan dengan seseorang di Sario yang dekat dengan Ibu Eka dulu. Mereka sering main gitar, dan sekali waktu saya mengikuti dia ikut lomba gitaris, dan yang menjadi jurinya adalah dia itu. dan kemenakan saya kagum, wah itu gitarnya kakak itu bagus sekali main gitar, dan saya lihat oh dia menjadi juri di situ. Iya dek, kamu belajar kepada kakak itu karena ada hikmah yang bisa dipetik. Dia bilang katanya skillnya bagus, jadi kemenakan saya belajar sama kakak itu. So ambil skillnya aja, jangan ambil yang lain. Betul. Yang positif aja yang diambil, that's good. Dia sering sebut-sebut dan dia kagum pada kakak itu. Dia sering sebut, ini ada kakak ini bagus sekali skill gitarnya. Ya, ketika saya melihat kemenakan saya ikut lomba, oh kakak ini yang jadi jurinya salah satu. Jadi kemenakan saya secara intelektual dia tidak, yang bungsu ini tidak terlalu pintar, tapi dia punya kemampuan di musik, kemudian dia sangat care pada orang-orang, termasuk orang tua dan anak-anak, lebih dibandingkan dua kemenakan saya yang lain. Jadi ya, masing-masing anak ini sangat unik. Saya belajar itu di sini di Amerika. Profesornya bilang, your element. Jadi, kita harus tahu gitu. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu kalau kita nggak bikin itu mau kayak gimana di hidup. Jadi itu yang kita fokus gitu ya, di elemennya di situ. Iya, betul. Ternyata jadi ternyata setiap anak itu mesti dipandang dia berbeda.
jangan disamakan. Kadang-kala kan orang tua, lihat kakakmu itu pinter, kamu ini bandel, nakal, dan sebagainya. Orang tua kan suka jahat terhadap anak-anak, suka mengabuse anak-anak, tidak memukul secara fisik, tapi dengan kata-kata itu suka menghancurkan. Jadi sebenarnya pembunuhan karakter itu kebanyakan dimulai dari rumah. Hanya orang tua melakukan abuse pada anak-anaknya. Ini saya melihat anak-anak di Sario itu banyak yang pinter-pinter, dan beberapa di antara saya pilih mengikutkan mereka dalam lomba pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia. Mereka menang mengikuti lomba itu di Mantos, di Mega Mall. Anak-anak ini punya potensi yang luar biasa. Cuma sayang mereka tidak mendapatkan guru yang betul-betul care pada mereka. Kalau mereka mendapat guru yang hebat, anak-anak di Lorong Sario itu sebenarnya anak-anak yang luar biasa. Oke, maybe ya semoga dengan adanya ibu di itu kan juga bisa ya inspiring. Berhasil anak-anak untuk bisa ya sekolah, mbak ilmu gitu. Iya. Oke Ibu, apa yang kira-kira Ibu impikan untuk Politeknik nantinya? Iya. Jadi hal yang besar yang ingin Ibu lakukan. Iya, jadi yang kita inginkan di Politeknik ini pertama, secara institusi kita memiliki tata kelola yang baik sehingga dari segi akreditasi kita akan meraih peringkat unggul karena itu juga ternyata yang sangat diperhatikan oleh publik. Yang kedua, seluruh sumber daya kita itu diarahkan agar Politeknik bisa memperoleh kesempatan untuk terlibat secara internasional. Baru-baru ini saya dilibatkan untuk terlibat dalam sebuah proyek mengadres climate crisis. Jadi kita ingin Politeknik itu tidak terpisah dari kondisi dan konteks real yang ada di masyarakat. Jadi Politeknik tidak hanya mengajar, meneliti, tetapi menyadari bahwa Politeknik menjadi bagian dari masyarakat global dalam bersama-sama menghadapi masalah-masalah lingkungan. Sekarang kita saja di Manado, dulu jarang sekali ada rob, ada banjir dari lautan, jarang sekali gitu. Saya baru kali ini ya Bu ya. Baru kali ini. Dan Ibu Eka kan sudah, Ibu Eka kan dulu sudah lama di Sario toh. Dan kalau banjir bandang oke, tapi ini rob ini baru pertama kali ini terjadi. Bayangkan kawasan bisnis CBD area itu diterjang oleh air dari lautan, dan itu ke depan akan merusak banyak sekali lingkungan kita. Jadi kami menginginkan Politeknik tidak hanya terkonsentrasi untuk mendidik anak-anak secara terampil, memiliki pengetahuan, tapi harus menyadari bahwa Politeknik ini bagian dari masyarakat dunia yang harus segera mengambil langkah-langkah dalam menghadapi environmental problems, climate crisis. Kita sudah berusaha untuk mulai menerapkan itu dalam kurikulum, memasukkan dalam kurikulum kita. Sehingga Politeknik ya tidak terisolasi dari isu-isu global. Oke, Ibu, sekarang saya ke pertanyaan terakhir tuh. Ibu sering ya jalan keliling dunia lah, ya, belajar, sekolah, dan apalah sebagainya. Sudah begitu banyak negara Ibu kunjungi. Apa yang Ibu belajar? Dan apa kira-kira yang bisa diterapkan tuh di lingkungan kampus? Jadi yang pertama, jadi saya biasanya kalau kunjungan ke luar negeri itu ada hubungan dengan kerjasama internasional. Jadi misalnya ke Belanda, ke Prancis, ke Amerika, Inggris, itu kerjasama internasional. Yang kita inginkan adalah mahasiswa kita itu tidak hanya berakhir di satu sudut. Dia tidak berpikir bahwa kompetensi saya ini cuma cocok untuk di kawasan di Sulawesi Utara atau di Manado. Dia harus berpikir sekali waktu, jadi dia harus meluaskan dirinya untuk berpikir beyond the geography, batas Indonesia. Dia harus berpikir bahwa dia punya kemampuan untuk ke sana. Jadi jangan dia melimit, membatasi dirinya bahwa saya ini cuma orang seperti ini, saya cuma cocok tinggal di sini. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengembangkan sayapnya ke tempat yang lain. Yang kedua yang saya pelajari di Amerika khususnya, ya
Amerika itu banyak dreamers dan banyak sekali dream comes true di Amerika. Sesuatu yang impossible yang kita tidak bisa bayangkan bisa dilakukan di Indonesia, itu di Amerika bisa dicapai. Dan saya melihat setelah anak-anak saya ke Amerika, ada beberapa mahasiswa kita ke Amerika, mereka itu sangat open minded ya, sangat terbuka, sangat toleran terhadap orang lain, sangat menghargai perbedaan. Biasanya kan kita agak susah menerima orang yang berbeda. Kita sering membuli kalau orang mempunyai pikiran, pola pikir, cara pandang yang berbeda. Tapi dengan sering ke luar negeri, wawasan kita terhadap budaya itu, sikap judgmental terhadap orang lain, itu perlahan-lahan mulai berkurang, bahwa ternyata ada orang yang seperti ini ya, yang berbeda dengan kita. Jadi dengan perjalanan ke luar negeri, ya saya seperti ada sebuah perjalanan spiritual, lebih banyak melihat ke dalam diri, kita begini, mereka begini. Sebenarnya hal-hal positif dari mereka itu perlu kita pelajari. Dan saya menginginkan Politeknik itu membuka dirinya kepada masyarakat global. Karena dengan demikian sikap yang yang tertutup, sikap yang suka menjudge orang, itu perlahan-lahan akan berkurang dan akan ada lebih banyak kita melihat ke dalam diri, melakukan refleksi, kontemplasi bahwa sebetulnya saya pada tahap ini dan saya harus naik pada level ini, berubah dalam memandang orang, memandang situasi. Dan saya melihat bahwa ketika kita menghadapi anak-anak didik kita, ketika mereka menghadapi masalah, kadang-kala mereka cepat sekali give up. Mereka tidak pernah memandang masalah itu sebagai peluang untuk melakukan terobosan. Jadi kelemahan kita ketika kita mengirim anak-anak ke luar negeri, saya sering mendapati di Messenger atau di WhatsApp itu keluhan mereka untuk give up, untuk pulang Jos sudah tidak sanggup di sini. Jadi menolong mereka melewati masa 6 bulan itu suatu pekerjaan yang sangat berat. Karena anak-anak ketika ada masalah langsung patah. Mereka tidak lentur pada saat menghadapi masalah. Ada masalah sedikit saja, langsung ingin pulang, langsung ingin give up. Padahal masalah itu menolong mereka untuk maju pada tingkatan yang lebih tinggi. Dan ini yang ternyata harus diajarkan pada anak-anak kita, kompetensi global. Yaitu namanya ability to stand under adversity. Kemampuan untuk bertahan di tengah tantangan dan tekanan. Anak-anak kita perlu memiliki kompetensi itu. Ya seperti Ibu Eka sudah pernah melewati. Tapi yang pasti juga anak-anak harus diajar punya ability to become a good listener, communication skill. Betul sekali, penting sekali. Karena orang kan semua suka mau bicara toh, tapi untuk mendengarkan, dengan mendengar akan tahu masalahnya. Oh, oke, ini masalahnya. Jadi kita bisa memberikan solusi yang tepat. Kalau enggak, kita seperti petinju sembarang bertinju dalam menyelesaikan masalah. Tapi ketika mendengar, 50% masalah itu sudah mulai terurai. Paling tidak orang itu lepas bebannya. Dan kalau beban lepas, lega kan, tidak asam lambung, tidak sakit kepala. Menjalani hidup ya rilis. Ya, terserah Tuhan mau dibawa kemana. Kita Betul sekali. Betul sekali. Hal yang luar biasa. Terima kasih banyak Ibu sudah sharing. Saya sama-sama Ibu Eka. Bangga ya, ikut bangga dengan apa yang Ibu capai, luar biasa sekali ya. Sangat menginspirasi. Oke. Terima kasih, selamat melanjutkan pekerjaannya. Salam buat mahasiswa juga semua dosen dan semuanya, karena teman saya juga banyak di sana, ada Eka, teman-teman main BRIS itu dosen-dosen Chris. Iya. Chris, iya. Salam ya Ibu ya. Dan kita betul-betul ya kagum pada Eka. Sama-sama. Iya. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Ibu Dr. Randa Marika Alelo MBA, dan seperti biasa kita akan melihat video tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hi, welcome back for another tip from Marty. Last time we talked about variation and understanding that we have processes that we do and then they have different outcomes. And what a lot of people don't understand is you'll hear people talk about in their companies about quality assurance and
frequently now, you don't hear many companies talk about quality control. And I've asked people who work in those fields, what's the difference? And it's interesting, I have never once got a straight answer on that. I've had a lot of guesses, but here's the scoop. Quality assurance means that you have a process to do this, 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 and this, these 3 or 4 steps, and then you'll get a certain level of product or a certain level of quality as an outcome of that process. So think of it if you're making bread and you mix the yeast with water. You want to make sure the water is a certain temperature. If it's too hot or too cold, the yeast won't start to rise, or you'll kill the yeast. And then obviously you don't want to have butter that's out of the refrigerator if you're mixing, because it's very hard to mix, so it won't mix well. But at the same time, you don't want to have it so hot that when you pour in the yeast, it kills it. So there's certain processes you follow, and as long as you follow those and with some consistency, you'll get a certain level of product coming out of the other end. If you're making food in a factory, making bread, again, we use that example, is you want to make certain that everything's the exact same quantity, the same temperature, everything, each time, so that the loaves come out consistently. So that's, we call the quality control or quality assurance, is to create a process that is a certain level of outcome, a certain quality level outcome. Quality control is simply trying to keep bad parts from getting in the hands of customers. And most companies, toward the end of the line, in fact, any of you who've ever purchased clothes, and I don't know, in recent years, are they still doing this so much, but I haven't seen it so often, but when older clothes, or years ago, when people buy clothes, frequently in the pocket, there's a little piece of paper that says, inspected by number 86. And that would be the person who's inspecting that product. And W. Edwards Deming so famously put it, he said, you cannot inspect quality into a product. So all you're really trying to do is to prevent bad parts from getting in the hands of the customer. That's quality control. You're like goalie. You're trying to keep the puck from going in the net. You're trying to get the customer not to get bad stuff. Catch it before that happens. And the idea is saying, well, if you focus on improving your quality, at some point you don't have to bother trying to check your product to make sure the bad ones get in the customer's hands, because you'll get down to a point where you have so statistically few bad parts getting out that if you do have one, you handle it with the customer and you move on. It's not worth trying to sit there and filter everything coming out the door. You may do random sampling to make sure that they're okay, but that's all you need to do. And a lot of people, again, they just focus on trying to catch the bad parts and say the smart money is figuring out how to improve your process so that you get better outcomes. So our next tip we'll talk about, how do you put that together? What does that look like? So there's your tip for the day. Work on quality, not quality control, and you will have happier customers. Again, please press one of these buttons down here and you will be a happy camper. Thanks again for watching. I'm Marty. You have a great day. Bye-bye.